Terima kasih Anda masih bersama Berita Semarang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Untuk mengurangi rasa takut sebelum disuntik, sejumlah relawan memakai kostum unik menghibur anak-anak saat kegiatan vaksinasi. Pratama Arhan, pemain timnas asal Kabupaten Blora, menjadi sorotan lewat tendangan gol indahnya pada Piala AFF 2020. Sejumlah murid TK dan PAUD di Kabupaten Semarang merayakan Hari Ibu dengan cara manis memberikan bunga pada sang ibu. Pemerintah Kota Salatiga mengirimkan bantuan untuk korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Bantuan ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Sejumlah barang bantuan disiapkan untuk diberikan pada pengungsi korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bantuan logistik yang telah dikemas berupa sembako, susu, perlengkapan bayi, perlengkapan wanita, perlengkapan tidur, dan beragam kebutuhan sehari-hari lainnya dengan total senilai 400 juta rupiah. Barang-barang yang akan didonasikan diangkut dengan 2 truk yang diberangkatkan dari Rumah Dinas Wali Kota Salatiga. Bantuan yang dikirim merupakan sumbangan dari sejumlah donatur dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Solidaritas kemanusiaan memberangkatkan 2 truk kemanusiaan senilai 400 juta yang dikumpulkan oleh Lazi Jawa Tengah. Semuanya donatur dari Jawa Tengah juga dan diberangkatkan di Salatiga. Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akan menjadi lokasi utama penyerahan donasi. Selain itu, puluhan relawan juga dikirim untuk membantu penanganan bencana alam karena erupsi Gunung Semeru belum berakhir. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Timnas Indonesia berhasil bermain cemerlang pada ajang Piala AFF 2020. Seorang pemain yang berhasil mencuri perhatian publik karena gol indahnya ke gawang Malaysia adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan berhasil melakukan tendangan gol yang spektakuler dari luar kotak penalti yang menjebol gawang Malaysia pada Piala AFF 2020 kemarin. Orang tuanya yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut dari siaran televisi pun langsung bersorak gembira. Kegembiraan orang tua Arhan semakin bertambah saat putranya dinobatkan sebagai Man of the Match usai pertandingan. Orang tua Arhan, pasangan Sutrisno dan Surati, tidak menyangka jika anaknya bisa mencuri perhatian publik. Arhan, seorang pemuda yang tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora ini mencintai dunia sepak bola sejak kecil. Keluarganya juga mendukung bakat yang dimiliki sang anak. Awalnya ya dia waktu kecil itu suka main bola plastik itu di depan rumah tetangga itu. Ya terus lama-lama kan kakaknya ikut SSB di Blora Mustika. Dia ikut nganter-nganter, akhirnya dia ikut sekolah juga. Dulu juga orang pas-pasan tidak punya, jadi punya uang 25.000 itu untuk beli sepatu. Dan dipakai 1 kali udah jebol, Mas. Dan tidak terpakai lagi. Sepatunya udah tidak tahu di mana. Ketika hendak masuk sekolah sepak bola Terang Bangsa di Kabupaten Blora, Arhan dibelikan sepatu seharga Rp25.000 karena orang tua Arhan tidak memiliki cukup uang. Sepatu itu langsung jebol saat dipakai dan tidak bisa digunakan lagi. Kenangan itu terus dikenang sehingga orang tua Arhan terharu. Perjuangan orang tua mengantarkan Arhan tidak berhenti sampai di situ. Setiap kali ada turnamen, orang tuanya mencari pinjaman uang untuk biaya dan akomodasi. Sampai akhirnya Arhan memperkuat skuad PSIS Semarang dan memperkuat timnas. Di mata keluarga, Arhan adalah anak yang sederhana dan rendah hati. Setiap kali akan bertanding, ia selalu meminta doa restu orang tuanya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu tiap tahunnya. Sejumlah murid TK dan PAUD di Kabupaten Semarang merayakan Hari Ibu dengan cara manis memberikan bunga pada sang ibu. Puluhan anak Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Usia Dini memenuhi lapangan Ngobo Desa Uringin Putih di Kabupaten Semarang.
Mereka berkumpul di lapangan ini untuk ikut mengisi dan memeriahkan acara peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Peringatan Hari Ibu diisi berbagai macam kegiatan, antara lain lomba mewiru kain jari ibu-ibu, sekaligus memperagakannya dengan model. Ada juga kegiatan pembacaan puisi dan menyanyikan lagu Kasih Ibu oleh perwakilan 2 siswa PAUD Pamardi Siwi. Anak-anak ini membacakan puisi dengan lantang dan sangat menghayati. Sejumlah murid-murid TK dan PAUD ini juga menyerahkan bunga untuk para ibu sebagai wujud rasa cinta terima kasih. Memperingati Hari Ibu untuk melatih keberanian anak yang tujuannya juga untuk menjalin silaturahmi antara yayasan, sekolah, dan anak didik. Juga untuk lebih mengenal hubungan antara orang tua dan yayasan. Peringatan Hari Ibu ini digelar sebagai upaya mengajarkan anak-anak untuk selalu menghormati dan menghargai jasa perjuangan seorang ibu, juga sebagai bentuk apresiasi pada para ibu atau wali murid atas peran para ibu yang berpengaruh dalam membentuk peran anak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Jelang hari Natal, sebuah gereja di Kota Semarang telah mempersiapkan gereja agar beribadah dengan aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut Hari Raya Natal pada 25 Desember. Di Kota Semarang, Gereja Mater Dei sudah menyiapkan berbagai kebutuhan gereja dalam menjalankan ibadah pada hari Natal. Gereja menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak menimbulkan klaster COVID-19. Jemaat yang akan beribadah di gereja sudah harus divaksin COVID-19 minimal dosis 1. Kode batang peduli lindungi dan tempat cuci tangan disiapkan di pintu masuk. Setiap jemaat nantinya juga akan dicek keadaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Jarak peserta ibadah akan diatur untuk menghindari kerumunan. Selain itu, gereja juga sudah disemprot disinfektan di semua sudut ruangan. Meski kasus COVID-19 di Kota Semarang sudah melandai, namun tetap membatasi jemaatnya, yakni hanya 250 jemaat dari total 750 jemaat yang bisa beribadah secara langsung. Sementara itu, jemaat lainnya bisa beribadah di rumah masing-masing melalui streaming. Dan pada saat perayaan Natal nanti, setiap jemaat yang masuk akan scanning dengan Peduli Lindungi sehingga kami bisa men-tracing soal jumlah, soal siapa yang hadir, dan juga bisa kami lihat data-data yang lain. Gereja Mater Dei akan melakukan misa pada hari Natal sebanyak 3 kali, yaitu pukul 7, 9, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.